Perkenalkan diri Anda. Hai, aku Dev, agamanya Kristen. Halo, aku Ocha, agamanya Islam. Saya Fauzan, agamanya Islam. Aku Charles, agamaku Buddha. Nama aku Catherine, agama aku Buddha. Bagaimana pendapat Anda mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Anda dari 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama Indonesia itu tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Anda dengan agama lain di Indonesia? Oke, ini pendapat saya. Kalau dari skala 10 sampai 100, kemungkinan itu di 85. Masih ada kita bilangnya oknum ya, oknum kecil yang memang memanfaatkan percikan-percikan kecil yang dijadiin provokasi. Itu sering, nggak di mana-mana, di dunia nyata juga ada, di sosmed juga banyak ya, seperti itu. Kalau dalam agama saya sendiri ya karena mayoritas ya kayaknya tercakup dalam itu tadi sih. Oke, untuk skalanya mungkin sekitar 80% gitu ya, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, menurutku semua agama itu kan nggak ada yang salah sih. Semua agama itu benar, tergantung keyakinan kita masing-masing. Dan agama kita juga nggak pernah ngajarkan tentang keburukan, membenci, dan yang lain-lain gitu. Kita semua kayak diajarkan tentang kasih. Jadi 20%-nya lagi mungkin ada dari oknum-oknum yang lain ya. Tapi kalau untuk dari agama mau Kristen, Islam atau Buddha itu pasti mengajarkan tentang kasih. Kalau menurut aku sih masih dalam skala 70 ya. Alasannya itu karena menurut aku di Indonesia buat keagamaan masih kurang, masih bisa dibilang orang-orang masih kurang mempercayainya dan kurang menaatinya. Jadi kalau buat rukun antar agama masih ada yang kurang, tapi ada juga yang sudah menaatinya. Jadi menurut aku masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau menurut saya, kerukunan di Indonesia itu dalam skala itu sekitar 60. Karena masih banyak oknum-oknum yang kayak masih rasis terhadap sesama agama yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ada baiknya kita sebagai masyarakat kita harus meningkatkan tentang kepedulian atau cara kita menghargai sesama umat agama. Kalau menurut saya masih 80% karena masih banyak juga ada beberapa agama yang masih belum menghargai agama lainnya. Dalam ajaran agama Anda, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Saya seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Dalam Islam itu diajarkan batas toleransi itu tidak boleh melebihi akidah. Akidah itu prinsip dalam agama. Jadi dijelaskan di Quran surah Al-Kafirun di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu pas di situ. Itu batas dari toleransi itu tersendiri. Jadi contoh, misal sahabat kita yang Kristen merayakan Natal, itu jangan diganggu, jangan dicampuri. Kan kita sering lihat tuh, malah yang Islam datang ke gereja malah sholawatan gitu kan, udah beda tuh kan, udah rumah orang lain gitu. Itu nggak perlu sebenarnya. Sebagai seorang Islam harusnya yang melakukan itu tadi tuh udah paham kalau itu udah batas banget. Jadi intinya itu kita nggak boleh mencampuri urusan dapur orang lain, agama lain. Begitu juga dari agama lain gitu. Karena di sebelumnya ada ayat kalau misal kita baca nih ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud. Jadi wala antum abidun ma a'bud ini kamu tidak menyembah yang aku sembah. Terus setelahnya itu aku juga tidak menyembah yang kamu sembah. Terus ditegaskan sekali lagi, kamu tidak menyembah yang aku sembah. Makanya di ayat terakhir tadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itulah dia batas toleransi gitu. Tapi bukan berarti kita nggak peduli gitu dalam sisi kemanusiaan. Dalam sisi akidah, karena dalam agama sendiri kan kita berprinsip bahwasanya semua agama baik, agama benar bagi pemiliknya masing-masing tuh, penganutnya masing-masing. Jadi ya seperti itu dalam Islam.
sudah jelas, tapi memang adalah mungkin orang-orang yang terlampau gitu lah. Dalam Islam itu kayak mau dianggap toleransi malah jatuhnya menurut saya sekali lagi terlihat mengganggu kegiatan agama lain jadinya. Padahal tinggal kita jaga aja kalau emang lagi Natalan gitu ya, atau lagi Waisak kayak kemarin, tinggal dikondisikan aja gitu, nggak dibuat ribut, udah itu aja. Kalau menurut aku, kalau dalam semua ajaran agama itu semuanya baik ya. Kalau dalam ajaran Buddha itu banyak yang diajarkan, tapi yang paling dominan itu adalah yang banyak orang percaya itu dalam metta, mudita, upeka, dan karuna. Nah, dan juga agama Buddha tentunya mengajarkan dalam toleransi. Kalau contoh dari metta, yaitu kita cinta kasih tanpa batas, yaitu kita selalu belas kasihan sama semua makhluk hidup dan selalu mengharapkan semuanya itu hidup dengan bahagia. Nah, kalau dalam antar umat agama menurut aku yang paling dominan mungkin ke toleransi ya. Karena di dalam ajaran Buddha selalu diajarkan bahwa kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti agama kita. Dan kita hanya jika kita percaya udah kita percaya gitu. Jadi kita gak memaksakan orang lain untuk mengikut ajaran Buddha, tapi sebaliknya kita menghargai dan menghormati ajaran orang lain. Kalau dari ajaran Kristen itu kayak ada ayat Alkitab, aku juga lupa itu di mana ditulisnya, tapi dia bilangnya kayak kasihilah sesamamu manusia. Terus itu bukan cuma hanya kasihilah sesamamu manusia, tapi kasihilah semua makhluk hidup yang udah Tuhan ciptakan. Selain itu juga ada 10 hukum Taurat Tuhan, kayak jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Pokoknya itu ada 10. Kalau misalnya udah lakuin aja yang 10 itu pasti semua udah rukun-rukun gitu. Sama karena kita masih muda ya, kayak beberapa orang muda kayak kita nggak usah deh berkawan sama dia kan beda sama kita. Nah itu kan sering kali terjadi yang kayak gitu, yang hal-hal yang kayak gitu yang membeda-bedakan orang dari agamanya, dari ras, warna kulit atau segala macamnya dihindari. Kalau bisa jangan ada yang seperti itu, karena kayak berteman dari berbagai ras, berbagai suku sama berbagai agama juga seru kok gitu. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Mudah sebenarnya, tapi nggak semua orang bisa. Karena sebagai orang Islam sekali lagi, bahasa simpelnya itu nggak mencampuri urusan orang lagi ibadah kah, lagi apakah gitu ya, gitu kan. Ada nih, saya sebagai seorang Islam saya tahu juga kadang mulut-mulut oknum-oknum ini ya kayak jangan ke situ lah, nanti ini dia nanti makan ini gitu ya. Kalau nggak mau bertamu nih, contohnya misalnya di Natal gitu, nanti dikasih ini dikasih itu kan. Teman kita yang non muslim juga pasti tahu ya, kita seorang Islam nggak mungkin dikasih makan yang kita nggak boleh gitu. Nah, itu satu lagi, tolerannya itu tadi harusnya ditingkatkan ya. Itu aja sih, harus pinter. Karena kalau dia bodoh jadinya orang rasis tuh orang bodoh semua soalnya. Ya itu aja sih. Kebetulan waktu dari kecil sampai SMA kan aku tinggal di komplek gitu. Di komplek tuh kayak campur orangnya, ada Kristen, ada Muslim, ada juga satu orang Chinese, cuman aku nggak tahu koko itu agamanya apa kayak gitu. Nah selama dari kecil sampai besar, orang-orang di sana selalu menghargai satu sama lain sih. Maksudnya kayak hari raya orang Kristen, hari raya orang Muslim. Misalnya aku kan Kristen, tapi kalau misalnya hari raya teman-temanku pasti ngundang aku ke rumah mereka kayak gitu. Apa yang kalau biasanya potong lembu? Hari raya kurban ya, kalau kurban gitu kayak mama papanya pasti ayo makan ke rumah kayak gitu. Itu satu komplek bisa makan bersama kayak gitu kan. Nah pas kita juga pas tahun baru, pas Natal kayak gitu, mereka juga nggak pilih-pilih, mereka mau buat makan kue buatan mamaku kayak gitu. Jadi selama ini aku nggak lihat ada ini sih rasis belum pernah jumpa yang seperti itu kalau dari lingkunganku. Menurut saya simpel aja sih, kayak kita sendiri bisa tahu cara menghargai teman atau orang yang berbeda agama dengan agama kita. Kayak sebenarnya simpel aja pas kita makan makanan yang tidak halal,
sebelum kita mau makan makanan tersebut, kita melihat lingkungan sekitar kita. Apakah ada orang berbeda agama atau yang tidak boleh memakan makanan tersebut ada di sekitar kita. Jika ada, maka kita perlu kayak sadar diri sendiri untuk mencari tempat yang lebih jauh. Bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau menurut aku sih untuk sesama kita ya semuanya itu paling penting itu sih membangun hubungannya dengan sesamanya, dengan sekitar, apalagi dengan sekitar kita, apalagi dengan lingkungan kerja atau sekolah dan sebagainya. Karena apa? Jika kita tidak membangun hubungan yang baik dengan antara agama, karena pasti banyak ya agama lain di sekitar kita. Jika kita membutuhkan bantuan dan kita gak ada hubungan yang baik dengan agama sekitar, menurut aku bakal susah untuk saling komunikasi ya, apalagi ya. Nah, menurut aku sih paling penting itu membangun hubungan yang baik. Contohnya menyapa, saling menyapa ya, saling membantu, saling menghormati itu paling penting sih dalam lingkungan sekitar. Karena menurut aku semua manusia itu berharga. Kalau menurutku kayak tanam aja prinsip di pribadi masing pribadi, kayak nggak ada manusia yang benar banget kayak gitu. Jadi kayak lebih menghargai aja sih, kayak nggak usah merasa agamaku paling benar atau merasa kayak agamanya yang paling benar. Ya udah, kita hidup untuk berbuat baik aja, untuk senang-senang. Kalau dari aku singkat aja, yang penting komunikasi dan jangan menghakimi agama lain. Jadi kita biar bisa lebih akrab aja sih satu sama lainnya. Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Edukasi itu penting. Mulai dari kita dulu belajar di sekolah PPKN ya, itu kan pendidikan moral juga termasuk. Diajarkan juga pendidikan agama, itu salah satu moral juga. Jadi kita bisa beragama dan berbangsa yang baik satu sama lain gitu. Indonesia ini nggak cuman Islam, nggak cuma Kristen, nggak cuma Buddha dan lain-lain lagi. Makanya pemerintah itu memang sulit memang 260 juta jiwa di Indonesia ini nggak bisa diatur satu-satu memang. Tapi itu tadi lagi mungkin bukan diperketat sih, lebih kayak pendidikan agama dan pendidikan moral tuh di PPKN diajarkan memang bagaimana cara menjadi seorang Islam, seorang Kristen, seorang Buddha yang baik di pendidikan agama, dan diajarkan pula jadi seorang warga negara yang baik bagi satu sama lain di pendidikan kewarganegaraannya itu tadi. Moral yang perlu ditingkatkan, karena kita tahu nih di zaman media sosial, di komen aja kalau misalnya ada yang kontennya Islami, ada aja tuh nanti tuh yang nyari gara-gara ya. Di konten yang Kristen gitu, ada aja nanti yang nyari gara-gara. Begitu juga sebaliknya, dan dengan agama yang lain pula merasa agamanya yang paling benar. Memang benar, tapi itu disimpan untuk diri sendiri. Islam mengajarkan seperti itu. Kita mengakui agama kita, saya Islam ya, mengakui Islam yang paling benar bagi saya, tapi saya simpan sendiri. Enggak saya bilang ke orang lain, wih agamaku ini yang paling benar gitu, kau harus ikut agamaku, tidak boleh gitu. Dalam Islam nggak boleh. Karena itu harus ada di pendidikan agama itu memang harus ditekankan bagaimana toleransi, memiliki moral yang baik di pelajaran kewarganegaraan itu tadi. Itu sih, itu aja intinya.